Untuk mengetahui perkembangan terbaru pencarian korban longsor, kita terhubung dengan jurnalis Transmedia Robi Sofwan Amin di Cilacap, Jawa Tengah. Halo, selamat sore Robi. Bisa Anda jelaskan kepada kami bagaimana proses pencarian korban saat ini dan apakah masih 20 orang itu masih dinyatakan hilang atau sudah ada ditemukan kembali? Ya, selamat malam, Iqbal. Pertama saya update situasi terkini di tempat saya melaporkan di posko SAR ya, nasional, posko SAR yang ada di sekitar lokasi. Kondisi saat ini hujan cukup deras, Iqbal. Dan hujan ini terjadi dari sekitar pukul 4 tadi sore. Dan karena kondisi curah hujan ini, maka operasi SAR pencarian terhadap 20 orang yang dinyatakan belum diketahui keberadaannya dan dimungkinkan tertimbun dihentikan tadi sekitar pukul 4. Nah, penghentian ini karena kondisi lokasi longsor ini masih rawan terjadi longsor susulan yang pertama. Yang kedua juga aktivitas tim SAR dalam operasi pencarian ini juga terganggu karena material lumpur yang ada ketika ada hujan yang cukup deras seperti sekarang ini akan mempersulit proses pencarian. Nah, terkait dengan informasi sampai dengan malam hari ini tadi baru saja evaluasi dari Basarnas ya berkaitan dengan hal ini sebagai leading sektor operasi pencarian terhadap 20 orang yang dimungkinkan berada di bawah timbunan longsor. Masih belum ada progres. Jadi tadi malam diketemukan 2 meninggal dunia, terus hari ini diketemukan 1 juga meninggal dunia. Dengan demikian sudah 3 orang yang ditemukan meninggal dunia. Sementara berdasarkan data identifikasi terkait dengan adanya kemungkinan 16 rumah yang tertimbun, dari situ maka muncul masih ada sekitar 20 orang yang tertimbun dan dimungkinkan akan terus dilakukan pencarian, akan dilanjutkan pada besok pagi, Iqbal. Sementara korban yang luka itu ada beberapa, sekitar 5 orang ya, dirawat di RSUD Majenang Cilacap dan kondisinya sudah berangsur membaik. Dan memang kondisi cuaca, Iqbal, sekali lagi yang pada saat pagi sampai dengan siang ini operasi SAR bisa dilakukan secara efektif, tetapi siang menjelang sore sudah mendung dan biasanya pukul 3-4 ini sudah mulai hujan. Ini yang menjadi kendala utama. Ada 2 alat berat ya, eskavator yang sudah diterjunkan, tetapi alat berat ini masih terlalu kecil sehingga saya tadi memantau melihat sampai dengan sore hari belum begitu efektif digunakan untuk melakukan pencarian. Sementara besok akan dilakukan dengan sistem penyemprotan ya dengan air di lokasi titik-titik di mana di situ dimungkinkan rumah ada dan ada korban berada di dalamnya, Iqbal. Baik, Robi, bisa Anda jelaskan kepada kami bagaimana nasib warga maupun keluarga yang selamat? Apakah mereka sudah ditempatkan di tempat khusus seperti pengungsian? Ya, Iqbal. Untuk operasi SAR saat ini dipusatkan ada beberapa tenda, setidaknya ada 4 tenda dari Basarnas, dari kepolisian, dari BPBD yang berada di sekitar kejadian lokasi longsor. Ini fokus kepada penanggulangan atau pencarian operasi SAR. Kemudian terkait dengan penanggulangan terhadap korban yang selamat, ini juga sudah disediakan posko atau tempat untuk mereka tinggal sementara, baik di tempat saudara maupun di kantor balai desa. Di kantor balai desa ini juga digunakan untuk menampung bantuan-bantuan yang sudah mulai berdatangan untuk memberikan support baik terhadap operasi SAR maupun terhadap keluarga korban yang selamat, yang saat ini tidak bisa kembali ke rumahnya. Nah, selain ada sekitar 16 yang tertimbun itu, Iqbal, di sekitar 2 dusun yang ada di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini, setidaknya ada sekitar 400 rumah yang lokasinya tepat berada di daerah atau ya di tepi lokasi yang longsor ini. Sehingga meskipun tidak tertimpa, tetapi lokasi-lokasi ini juga
ada trauma takut yang mereka semua diungsikan. Dan sampai saya memantau sampai dengan malam hari ini terkait dengan operasi SAR maupun terkait dengan penanganan bencana terhadap mereka yang untuk sementara tidak bisa pulang ke rumah atau masih mengalami trauma, sudah terkondisikan dengan baik, baik yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cilacap, Badan Penanggulangan Bencana, maupun warga yang inisiatif untuk tinggal sementara di rumah kerabatnya masing-masing. Nah, ini sekali lagi kalau hari ini kita selain terhadap tanggap bencana terhadap para korban atau keluarga korban yang selamat, selain itu fokus pada hari pertama ya kejadiannya karena tadi malam, hari ini hari pertama atau bisa juga hari kedua, ini adalah operasi SAR dan ini mengalami kendala berkaitan dengan kondisi curah hujan yang masih tinggi, lokasi daerah yang masih rawan dengan adanya kemungkinan longsor, kemudian alat-alat bantu ya, eskavator kalau kita lihat di layar Anda bisa melihat eskavatornya masih terlalu kecil ya, sehingga kemampuan untuk menggali di lokasi-lokasi yang dimungkinkan di situ ada rumah dan ada korban yang akan dilakukan evakuasi ini memerlukan kendala. Nah, bantuan yang diperlukan saat ini untuk bisa ke lokasi ya tentunya eskavator dengan kemampuan yang besar atau ukuran yang besar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya alat untuk mendeteksi ya, kalau bisa biasanya menggunakan anjing pelacak atau mungkin sekarang teknologinya sudah canggih, bisa selain memperkirakan rumah-rumah yang tertimbun di titik-titik yang akan dilakukan pencarian, artinya alat-alat bantu ini diperlukan untuk membantu dan mendeteksi sehingga proses operasi SAR ini bisa cepat. Kalau hari ini saja baru 1 orang ya yang ditemukan, kemudian pada hari-hari ke depan mengingat kondisi timbunan tanah ini juga kelihatannya cukup tinggi antara 3 sampai 5 meter, ini butuh kerja keras dari tim SAR bersama dengan BPBD, TNI, Polri dan juga relawan yang terus berdatangan ya, bantuan tidak hanya dari wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dari Jawa Barat ya, Bandung juga sudah sampai ke tempat ini untuk bersama-sama untuk melakukan operasi SAR sehingga proses ini bisa cepat untuk diketemukan 20 yang dimungkinkan tertimbun, Iqbal. Baik, ada beberapa catatan yang tadi Roby sampaikan terkait dengan kendala evakuasi. Terima kasih atas laporan dari Anda, Roby Sofwan Amin melaporkan langsung Ya. dari Cilacap, Jawa Tengah.